Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurhayati dengan NPM 24783126 dari kelas TRPL 3D. Di video kali ini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan penggunaan trigger pada sistem penjualan barang. Nah, di sini bisa melihat bagaimana trigger dapat membuat pemrosesan transaksi secara otomatis dan memastikan stok tetap akurat dan menjaga integritas di dalam database. Nah, baik, mari saja kita mulai. Bagian yang pertama itu kita kita membuka aplikasi MySQL-nya dulu. Lalu di sini kita membuat nama database-nya itu penjualan DB. Oke, di sini lalu kita pencet oke. Lalu kita klik. Kita new query, dan bagian pertama itu kita mengaktifkan database-nya itu menggunakan perintah use penjualan. Dengan ini setiap perintah itu akan dijalankan dalam database penjualan DB. Nah, sebelum membuat tabel baru, di sini saya menghapus tabel yang mungkin sudah ada sebelumnya agar tidak terjadi konflik struktur. Nah, di sini saya menggunakan drop table if lalu sama aja yang ketiga itu kita menggunakan drop. Setelah itu di sini saya membuat 3 tabel utama itu dengan perintah. Tabel utama itu yang pertama itu tabel barang ya. Tabel barang itu di dalamnya itu ada menyimpan informasi barang tersedia. Ada kode barang, nama barang, stok, harga satuan. Dan di sini saya menggunakan perintah create table. Di dalamnya itu ada kode barang menggunakan varchar. Lalu ada nama barang
juga sama menggunakan varchar. Di sini ada stok menggunakan integer. Lalu ada harga satuan menggunakan desimal. Ini kenapa merah? Coba kita lihat dulu bentar. Kenapa dia merah? Kode barang. Partisipasi. Oke. Harga satu. Oh, ini. Oke. Lalu yang kedua itu di sini ada tabel penjualan ya. Di dalam tabel penjualan itu ada ID penjualan dan tanggal jual. Nah, tabel ini itu membuat data transaksi penjualannya. Kita buat dulu menggunakan perintah thread sama. Di dalam isi tabel itu ada ID penjual, ID penjualan menggunakan integer. Lalu ada tanggal jualnya. Oke. Selanjutnya itu ada tabel detail penjualan. Nah, tabel ini tuh untuk mencatat rincian setiap transaksi. Di dalam tabelnya itu ada barang apa yang dijual, terus berapa jumlahnya dan berapa besar diskon, terus ada total harga per transaksinya. Nah, di sini saya menggunakan perintah itu menggunakan create detail penjualan. Oke, di dalam tabelnya itu ada ID detail menggunakan integer. Menggunakan primary key. Dan selanjutnya itu ada ID penjualan menggunakan integer. Lalu ada kode barang menggunakan varchar. Lalu ada jumlah jual. Itu menggunakan integer.
lalu ada diskon persen, itu menggunakan desimal. Lalu ada harga total. Menggunakan desimal juga. 12, lalu di sini ada foreign key. Di dalamnya itu ada ID penjual. Oke, yang selanjutnya sama aja. Di dalamnya itu ada kode barang. Oke, dan yang selanjutnya itu mengisi data awal. Nah, di sini saya menambahkan beberapa data barang untuk simulasi transaksi. Di sini ada, di dalamnya itu ada keyboard, mouse, dan handset. Dan kemudian saya membuat satu transaksi penjualan menggunakan ID penjualan 1. Data ini akan digunakan untuk menguji trigger yang akan dibuat. Dan di sini membuat triggernya itu, bagian terpenting dari latihan ini adalah trigger yang bekerja saat terjadi insert ke tabel detail penjualan. Dan di sini ada triggernya itu menggunakan TRG detail penjualan, dan trigger ini menggunakan jenis insert of insert, artinya itu setiap data yang dimasukkan ke detail penjualan tidak langsung disimpan, tetapi diproses terlebih dahulu oleh trigger. Fungsinya itu memeriksa apakah stok cukup dan memberi diskon otomatis jika pembelian minimal 10 unit, dan menghitung total harga dan mengurangi stok barang setelah transaksi berhasil. Nah, secara singkat ini, trigger ini bekerja seperti kasir otomatis yang memastikan transaksi valid sebelum dicetak ke database. Oke, kita langsung saja membuat kodenya dulu dengan perintah insert into barang. Dan ada stok dan harga satuan.
menggunakan false. Oke. Lalu di sini mengisi dulu dengan print. Nah, di sini kita membuat beberapa data dulu seperti keyboard dengan perintah BOO1 keyboard. Mekanik. Tuh. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 5 aja. Oke. Kita sama aja. Oke, bentar. Di mana ya? Oke. Lalu di sini ada sama aja itu. Kita jelaskan dulu. Nah, kan tadi kita sudah membuat beberapa data ya, itu seperti keyboard mekanik, mouse, wheels, dan handset gaming. Dan di sini tadi sudah saya jelaskan. Lalu menguji trigger ini, setelah trigger aktif, saya mencoba memasukkan 2 transaksi. Itu ada pembelian 5 unit keyboard dan pembelian 12 unit mouse. Nah, transaksi kedua otomatis mendapatkan diskon karena memenuhi syarat jumlah pembelian. Selain itu, stok barang berkurang sesuai transaksi yang berhasil dilakukan.
Terus jika ada transaksi yang jumlahnya melebihi stok, trigger akan memunculkan pada kesalahan dan transaksi dibatalkan. Oke, kita buat dulu perintahnya. Di sini sama menggunakan insert. Lalu di sini kita membuat decrete. Tadi yang sudah saya jelaskan. Di sini menggunakan on. Ada ID penjualan, gunakan integer, lalu sama itu ada kode barang, gunakan varchar. Lalu ada jumlah jual menggunakan integer. Lalu sama aja ada stok menggunakan integer. Ada harga gunakan desimal. Sepuluh. Lalu selanjutnya ada diskon menggunakan desimal juga.
Kalau udah total kan desimal. Kurang. Oke, yang selanjutnya itu ada select. Ini untuk menampilkan kok merah ini kenapa merah? Typo. Oke, kita lanjut lagi. Index.
Sini juga menggunakan preset.
kita di sini memasukkan perintah insert untuk detail penjualan. Kurang ya, kalau misalnya ini pasti, kalau misalnya ada tanda merah itu pasti ada kurang koma atau typo gitu, atau kurang tanda bintang, tanda titik, koma, kalau misalnya ada tanda errornya. Oke, lalu pencet apa ya? Lalu di sini menggunakan update barang. Kita mengupdate barang menggunakan perintah update. Lalu selanjutnya itu kita menggunakan insert detail penjualan. Kita menggunakan ID penjual. Lalu ada kode barang dan jumlah jual. Oke. Kurang ya. Lalu menggunakan false.
kita menggunakan satu dulu. Lalu ID penjualan, ada kode barang, ada jumlah. Oke, kita di sini kalau kita akan menampilkan hasilnya ya, itu menggunakan select. Select itu akan muncul tabel. Oke, bentar. Oke, di sini tadi kan kita sudah membuat kodenya ya, membuat trigger. Nah, di bagian terpenting itu dari latihan ini adalah trigger yang bekerja saat terjadi insert ke tabel detail penjual. Insert detail penjualnya. Lalu di sini kita kan sudah membuat perintah ini, target detail penjual. Ini menggunakan on detail penjual, insert of insert. Lalu di dalamnya ini berfungsi untuk trigger ini menggunakan jenis insert of insert, artinya itu setelah data yang dimasukkan ke detail penjual tidak langsung disimpan, tetapi diproses terlebih dahulu oleh trigger. Fungsinya itu memeriksa apakah stok cukup dan beri diskon otomatis jika pembelian itu minimal 10 unit, dan menghitung total harga dan mengurangi stok barang setelah transaksi berhasil. Lalu di sini ada trigger aktif. Saya mencoba memasukkan 2 transaksi, dan di sini ada pembelian 5 unit keyboard dan pembelian 12 unit mouse. Nih, unit keyboard dan unit mouse-nya 12 ya. Transaksi kedua ini otomatis mendapatkan diskon karena memenuhi syarat jumlah pembeliannya. Lalu stok barang berkurang sesuai transaksi yang berhasil dilakukan. Jika ada transaksi yang jumlahnya melebihi stok, trigger akan munculnya pesan kesalahan dan transaksi dibatalkan. Lalu kita di sini melihat hasilnya itu menggunakan perintah select from barang, dan ada select from detail penjual dan select from penjual. Coba kita buat dulu di sini. Ini untuk memastikan semua berjalan sesuai harapan yang menampilkan isi ketiga tabel di atas. Oke, lalu kita di sini masukkan dulu perintahnya select
Oke, dari hasil terlihat bahwa total harga sudah dihitung otomatis dan diskon diberikan sesuai aturan dan stok berkurang dengan benar. Data transaksi tersimpan dengan rapi. Trigger ini membuktikan bahwa logika bisnis bisa diterapkan langsung di level database, membuat sistem lebih aman dan konsisten. Oke, langsung saja kita running. Dan ini hasil yang kode di atas tadi kita buat. Coba kita running select from barangnya. Oke, di sini ada kode barang, ada nama barang, stok, harga satuan. Dan di sini keyboard, mekanik, ada mouse, ada handset gaming. Oke, lalu yang selanjutnya itu ada cellphone detail penjualan. Di sini ada ID detail, ID penjualan, kode barang, jumlah jual, diskon, persen, harga total. Lalu di sini ada cellphone penjualan. Oke. Di sini ada ID penjualan dan tanggal jualnya. Oke, bentar. Nah, dari yang kita buat tadi, nah hasil ini baris BBO1 yang baru diinsert memiliki diskon persen 0,10 dan harga total yang sudah dikurangi itu 10%. Nah, jadi di sini mana ya tadi? Nah, di sini observasinya itu kan tadi kan kita buat transaksi penjualan itu kan 12 unit BBO2 ya. Nah, ini kan kita menggunakan perintah insert into detail penjualan. Di dalamnya itu ada ID penjualan, kode barang, jumlah jual. Nah, observasi hasilnya itu kan kita cek dulu dengan select from barangnya. Lalu di sini ada ekspektasi hasilnya itu stok BOO1 seharusnya berkurang dari 50 menjadi 45. Nah, di sini ada juga stok BPO2 seharusnya itu berkurang dari 80 menjadi 68. Nah, di sini sudah tahu ya hasil runningnya tadi. Coba kita running ulang. Oke, ini hasilnya. Hasil running dari semua tabelnya. Oke, dari latihan ini saya belajar bahwa trigger sangat membuat dalam mengotomatis logika transaksi, menjaga agar tidak ada penjualan di luar batas stok, dan mengurangi kesalahan input, menjaga integritas data tanpa perlu kode tambahan di aplikasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk materi SQL lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.